Pertama tuh ambilku dulu laptop. Terus switch. Ini switch pakai 25. Yang ada 24 nah terakhir. Terus ambil ke router yang tulisannya yang ada tulisannya PT router yang ini 3. Sudah itu pasang kabel. Ini otomatis kepake. Ini ke sini. Intinya pasang semua kabel otomatis mau pakai supaya tidak ribet. Terus ini ke sini juga. Pakai kabel otomatis juga. Terus ada pada juga satu tambahan server di sini. Kabel otomatis mau juga pakai. Terus ambil lagi PC untuk laptop kalian untuk setting tuh supaya tidak mau ribet tuh, kasih ke satu begini, satu laptop. Baru pasangkan kabel konsol ini di sini RS, terus ini konsol. Begitu juga sama yang lain. Nah, ini juga RS, terus ini konsol. RS. Kalau sudah yang begini tuh berarti mau aku atur berapa IP tuh kasih memang keterangan di sini berapa IP serial disuruhkan kok. IP serialnya berarti di sini karena suruh kok 192.155.255.1. Berarti di sini yang di bawahnya 192 titik 168.255.2. Berarti di sini serialnya berapa disuruhkan kok kelas A atau berarti 80 kan 80 XXX toh 80 berapa 80 70 mau nimnu mau 70.70.1. Terus di bawahnya juga 80.70.70.2. Nah, terus IP-nya di sini berapa? Kelas A disuruhkan kok tuh berarti nim XX berarti 70.70.70.70 mau. Terus kalau di sini berapa? Kelas B tuh berarti 172 nim XXX 70.70.70 mau. Terus di sini berapa? Kelas C berarti 192.168 nim XX tuh disuruhkan kok. Nim X berarti 70 titik berapa? 70.70 mau.
server nu berarti kelas B, juga server nu berarti 172 atau 172.70.70.71 mau karena 70 dipakai di sini. Terus kalau sudah yang begini toh masuk di setting. Masuk di setting. Pertama yang mau setting itu yang ada server. Klik ini toh, ini klik ini, terus masuk ke di desktop, pilih ini terminal, terus oke. Pertama toh ini yang dulu mau setting toh, berarti di sini enter, baru enter lagi. Kalau muncul begini tulis enable, enter, baru config T, enter. Terus ini config T berarti lanjut ke pengisian IP yang IP di sini. Berarti interface fast Ethernet 0/0. Kenapa 0/0? Karena port yang dipakai tuh yang mau diisi 0/0. Terus enter, baru isi IP spasi address spasi berapa ini fast Ethernet di sini berarti 172.170.70.70 toh. Terus kasih masuki subject masna berarti kelas B, berarti 255.255.0.0. Kalau sudah enter, baru no shutdown. Untuk apa no shutdown toh? Untuk menyalakan ini tombol aktif. Terus enter lagi, exit, enter. Terus sudah itu isi lagi IP serialnya yang kesini sama yang kesini. Berarti carana interface serial berapa ke sini yang dipakai, karena ke sini serial 2/0 berarti ditulis 2/0, enter. IP baru isi IP-nya, IP serialnya, IP address berapa yang ke sini, berarti yang ini, berarti 192 titik yang ini 192.255.2 spasi, karena ini kelas C berarti 255.255.255.0, enter. Baru no shutdown untuk mengaktifkan nilai tombol shutdown, enter, baru exit keluar toh. Terus serial yang kesini lagi mau diisi, kasihkan ini sudah kesini lagi, berarti interface serial yang berapa ke sini, yang digunakan ke sini port 3/0 berarti 3/0, enter. Baru isi IP-nya, IP address berapa, ini tuh digunakan berarti 80.70.70.1 berapa, karena ini kelas A berarti 255.0.0.0, enter. No shutdown lagi, no shutdown, enter. Baru exit.
selesai mi toh yang untuk ini nah berarti close mi. Itu diisi IP nya ini sama ini serialnya, terus lanjut ke isi server. Pertama klik server, baru desktop, klik IP configuration, terus di sini isi IP-nya server berapa. IP server yang ini berarti server berarti 172.70.70.1 berarti subjek masna kelas ya, langsung otomatis kelas B. Ini default gateway berarti kalau default gateway berarti yang ini IP fast ethernetnya di router kedua yang ada servernya, berarti di sini 172.70.70.70. terus yang DNS servernya atau lagi DNS server berarti IP dari server. Ini copy, Ctrl C, terus copy ke sini, Ctrl V. Nah ini toh, terus setelah itu service, masuk ke DHCP. Aktif yang ini, klik ini di bawah supaya tidak buat baru kok yang ini. Terus di sini default gateway-nya ya ini lagi juga dikasih masuk 172.70.70.70. terus DNS server berarti IP server satu. Ini mau langsung copy deh, ini DNS, Ctrl C, baru ganti mami tuh takhirannya cepat ke 71 170.170.71 yang ini. Nah sudah itu mau ke start IP dari berapa, dari 70 titik berapa, kan sudah digunakan 70 sama 70.71 berarti langsung mau ke 72 di situ. Mau terserah dari mana startmu ini, 72 kah atau berapa kah, intinya yang belum digunakan. Terus di sini batasannya tuh terserah deh kau, kan ini 2 PC. Di sini kan 2 PC. Yang mana mau menggunakan? Berapa mau menggunakan PC? Jadi di 2, tapi saya di sini ku kasih ki 4, baru save me. Nah sudah itu, terus close. Sorry, DNS juga, DNS-nya on kan nih. Terus tulis jarcom.com sembarang di sini sebenarnya. Ini IP address, IP-nya server. Di sini address IP-nya server, di sini kasih masuk. Berarti 172.70.70.71 baru add. Ada itu, baru close me. Ini tuh sudah semua di setting di sini. Terus masuki ke router pertama lagi, di sini masuk. Terus pilih desktop, terus terminal. Oke. Di sini tuh seperti tadi, no dulu, enter, baru enter lagi, baru enable, enter, baru config T, enter, baru interface fast Ethernet tuh Ethernet 0/0 lagi, 0/0 karena port 0/0 di sini gunakan. Berarti enter, terus isi IP-nya, IP address
berapa IP address-nya, berarti yang ini IP address-nya Fast Ethernet, berarti 70.70.70.70. Berarti karena kelas A berarti 255.0.0.0. terus enter. No shutdown. Untuk mengaktifkan tombolnya enter baru exit, enter baru isi lagi serialnya itu yang ini serialnya, berarti interface serial berapa dipakai di sini, serial 2/0 lagi karena port 2/0 di situ, berarti 2/0, enter baru isi IP-nya, IP address spasi IP address serial berarti yang ini, berarti di situ 192.168.255.1. terus karena ini kelas C berarti 255.255.255.0. Enter enter baru no shutdown, enter baru enter lagi baru exit, enter. Nah selesai itu. Nah hijau juga di sini. Terus enter mau di DHCP ini berarti IP DHCP pool doona pool namanya ijal, enter. Nah begini tuh masuk di DHCP berarti isi networknya, network ini network harus ini networknya ini network kelas A berapa, berarti 70. Awalnya ini tuh dulu ini diambil 70 terus .0.0.0 spasi IP kelas A ini berarti 255.0.0.0. Terus enter baru default router. Default router itu berarti default gateway-nya. Berapa default gateway-nya? Kasih sama saja dengan IP-nya yang ini. Berarti di situ kasih sama di IP Fast Ethernet berarti 70.70.70.70. Terus enter, isi lagi DNS server. DNS garis data tuh server berapa? DNS server itu IP-nya server berapa sih ini IP-nya server? 172.70.70.1 berarti di sini 172.70.70.71 DNS server. Terus enter, exit, enter. Nah selesai di setting di sini. Nah sudah ini yang ini toh sudah ini juga. Terus ini nah masih merah toh, ini yang hijau nah masuk lagi di sini. Berarti masuk lagi di desktop baru terminal baru oke. Nah seperti tadi lagi enter baru enter lagi enable enter baru config enter baru interface Fast Ethernet. Nah Fast Ethernet 0/0 lagi karena port 0/0 dipakai yang di mana ya dulu kasih lihat kok yang mana port 0/0 dipakai.
Laptop berapa ini? Laptop 8. Yang mana 0/0 yang ini di sini digunakan di sini. 0/0 berarti sudah itu enter. Nah, isi IP-nya. IP-nya itu IP address spasi berapa IP address-nya? Di sini. Lagi. Nah, ini IP address-nya toh. 192.168.70.70.70. Nah, spasi karena itu kelas C berarti 255.255.255.0. Terus ini enter, baru no shutdown. Nah, shutdown toh dimatikan, diaktifkan lagi tombolnya, terus enter, exit, enter. Terus isi lagi IP serialnya, berarti interface serial karena ini yang digunakan di sini serial 2/0 yang di sini. Di sini 2/0 berarti di sini tulis 2/0, enter, baru IP, isi IP-nya toh IP address. Berapa IP address serialnya? Yang ini berarti, yang ini dikasih masuk. Berarti 80.70.70.2. Nah, spasi karena itu kelas A berarti 255.0.0.0. Terus enter, baru no shutdown. No shutdown itu berarti tidak dimatikan gitu, diaktifkan nih. No shutdown berarti enter, exit. Karena mau dijadikan juga DHCP di sini, berarti ditulis juga lagi DHCP-nya, berarti IP DHCP pool. Apa namanya? Kalem lah, kalem. Terus enter. Nah, di sini tuh network lagi isi, networknya ini, networknya kelas C ini tuh yang digunakan berarti 192.168.70.0. karena 70 tuh 0 itu kan sembarang ini kan networknya ini diisi, berarti hostnya, kalau hostnya 0 saja, 0 kan hostnya, itu artinya kenapa 0. Terus 255.255.255.0 karena kelas C. Terus enter, baru default routernya lagi, default gateway-nya, default router. Berapa default router? Default router sama aja dengan IP ini, IP fast ethernet, yang fast ethernet berarti 192.168.70.70 sama aja yang ini. Terus enter, isi lagi DNS-nya, DNS server supaya bisa terhubung. DNS server spasi ini DNS server, IP-nya server berarti 172.70.70.71. Sudah itu berarti enter, baru exit, enter. Selesai close. Nah, kan sudah semua diatur, hijau semua toh. Terus kasih DHCP laptopnya, dibuka laptop, desktop, IP, DHCP. Toh 71.
Ini juga DHCP. Terus yang di router 2 juga. Hmm. 70.2. Sudah digunakan 70.1. 77.73, 72, 70, 71, 72, 73 toh. Karena di start IP-nya tadi ini, kenapa bisa begitu? Terus ini buka lagi, desktop, IP, DHCP. Terus close ini lagi toh. Sudah nih, tapi belum bisa terpanggil. Yang ini belum mau disetin toh, yang ini sama yang ini. Terus lanjut ke mau dikasih hubungkan ini supaya bisa saling memanggil. Berarti di routing nih. Masuk di yang pertama mau ke routing itu yang ada di sini router 2, buat ke yang ini di router 2. Terus masuk lagi ke terminal, terus oke. Nah, sini tuh enter saja. Nah, tak begini lagi. Kalau tak begini lagi berarti klik enable, enter config T, enter. Intinya tak begini sampai tak begini toh. Kalau tak begini isi saja toh begini. Terus mau ke routing berarti IP route. Yang mana aku mau ke route? Yang mau ke route itu yang ini ke sini. Berarti networknya ini, subnet masknya ini, sama serialnya ini ku kasih masuk. Berarti IP route spasi ini networknya ini berarti 70.0.0.0 spasi. Ini toh, ini network kan kelas A, berarti yang networknya saja diambil, yang ini hostnya tidak usah. Berarti terus 255.0.0.0 karena kelas A spasi. Serialnya ini serial terdekat dari ini, berarti yang ini ke sini toh, berarti yang ini diambil. Berarti yang di sini 192.168.255.1 enter. Nah, sudah itu tak route me ke situ. Terus belum pergi tuh yang doang ke pasar malam. Gak ada orang punya besok. Terus lanjut toh. Ini lagi mau kurot ke sini, berarti networknya ini, subnet masknya ini, sama serialnya ini ku ambil. Lanjut itu yang tadi kan masih dibawa aja langsung IP route berarti berapa ini anunya, berapa networknya. Ini networknya toh, berarti 192.168.70.0.
spasi 255.255.255.0 karena pakai kelas C. Spasi serial terdekat dari ini ke sini berarti yang ini 80, 70, 72 berarti 80.70.70.2 toh terus enter. Nah selesai mi di root ini, selesai mi yang ini router 2 ke sini, router 2 juga ke router 1 sudah mi. Nah close mi, terus lanjut ke sini lagi ke router pertama lagi untuk di route ke sini, router 2 ke router 3. Buka gini terminal. Oke. Kalau tak begini tuh tinggal enter baru masuk lagi. Kalau ini enable lagi spasi enter config t enter baru IP route mau ke route kita. Dulu laptop keberapa ini? Kan ini lagi mau nurut ke sini berarti tinggal tulis IP route IP route berarti ini networknya itu berarti 172.70.0.0 spasi kan kena kelas B berarti 255.255.0.0. Serialnya yang terdekat ini ke sini berapa? Yang ini terdekat berarti 192.168.255.2 enter. Nah terus lanjut toh ini lagi mau nurut ke router 3 ke sini ke router 3 ini toh berarti IP route networknya ini kasih masuk berarti 192.168.70.0 spasi karena kelas C berarti 255.255.255.0 serial terdekat itu serial terdekatnya ini untuk di route ke sini yang ini berarti ini dipakai 192.168.255.2 berarti di situ 192.168.255.2 enter. Nah selesai mi toh berarti selesai mi router 1 ke router 2, router 1 ke router 3. Nah close lagi masuk ke router ketiga lagi untuk di route ke sini, buka lagi ini terminal. Oke. Enter. Kalau tak begini tuh enable lagi enable config t enter IP route karena mau nupin ke router ini toh karena mau nurut ke sini toh dari router 3 ke router 2 berarti networknya ini kasih masuk berarti 172.70.0.0 spasi karena kelas B berarti 255.255.0.0 kan. Terus serial terdekatnya itu dari router 3 ke router 2 berarti yang ini berarti 80.0.0.0
70.70.1 kan, enter. Terus lakukan lagi router ketiga ke router pertama lagi, berarti IP route ini IP route-nya toh, networknya lagi ini, berarti 70.0.0.0 spasi, karena ini kelas A berarti 255.0.0.0 spasi. Serial terdekatnya dari router 3 ke router 1, ini serial terdekat berarti 80.70.70.1. Seperti ini. Nah, enter. Nah, sudah semua itu terroute. Nah, selesai nih. Sekarang dicek nih toh, apakah berhasil ki atau tidak. Kirim ini ke sini dulu. Nah, invalid. Sukses kan? Terus ini ke 3 bedeng, coba. Sukses lagi kan? Oke, lanjut. Coba tes ki dari sini sing ke sini. Sukses. Terakhir, ini lagi ke sini, Bang. Sukses toh? Nah, berhasil nih. Nah, untuk misalnya mau cek ini apakah ini tuh bisa panggil server ini. Nah, masuk lagi saja di sini. Terus ini pilih ini. Terus tulis apa HTTP-nya di situ. jarcom.com kan. Go. Ayo, kenapa tidak mau? Backup ini. jarcom.com. Intinya sukses itu. Udah tahu kenapa ini ada DNS server masih ngebagi kabel laptop Nafdal. Itu bisa dulu. Iya, cucak nih. Ngebak lagi kabel.